Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maesa Sandewa akan menjelaskan dari UTS dari Sistem Basis Data. Saya telah mengisinya, yaitu yang pertama adalah parallelism. Itu merupakan pendekatan sebuah database atau disebut dengan paralel. Yang nomor dua yang saya isi adalah backup. Itu merupakan pendekatan database yang tersedianya fitur dan backup dan recovery. Kemudian yang ketiga yaitu adalah saya mengisi dengan primary, itu menjelaskan tentang clustering index. Kemudian selanjutnya yang keempat, saya mengisi fixed, itu merupakan memetakan database dalam file. Jadi fixed adalah tetap. Yang kelima adalah saya mengisi dengan sequential, karena ini merupakan metode yang berurutan untuk mencari nilai ser pada key. Selanjutnya adalah yang nomor 7, tertiary. Itu merupakan penyimpanan tingkat rendah. Selanjutnya nomor 8 adalah buffer. Itu merupakan nyalin data dari disk storage ke main memory. Selanjutnya adalah nomor 9, itu merupakan multi level index. Selanjutnya nomor 10 adalah magnetic tape. Itu adalah merupakan media penyimpanan yang dapat menyimpan ketika power dimatikan. Selanjutnya adalah nomor 2. P3 ini adalah M3 dan atau maksimum shellnya adalah 3. Kemudian L, left node-nya adalah 3. Ukuran datanya 17, 57, 40, 73, 100, 30, 56, 20, 28, dan 37. Ini bisa dilihat, ini merupakan input data yang kelima. Si nomor 57 ini adalah sebuah pembagi, left node kiri 17 dan 40, dan left node kanan 57, 73, dan 100. Selanjutnya adalah struktur bitri yang terakhir di input seperti tampilannya berikut. Rootnya itu adalah 40 sebagai pembagi utama. Kemudian internal node bersih 28 dan pada subtree kiri dan 57 pada subtree kanan. Selanjutnya adalah left paling kiri 1760, left tengah kiri 28, 30, 37, left tengah kanan 40, 56, left paling kanan 57, 73, 100. Ini merupakan struktur bitri yang valid di mana nilai 28 disimpan di left paling kiri, nilai 28 kurang lebih sama dengan dikali kurang dari 40 simpan di left tengah kiri, kemudian nilai kurang sama dengan dari 40 dikali
kurang dari 57 disimpan di level yang kanan. Nilai besar dari 57 disimpan level yang kanan. Selanjutnya itu adalah nomor 23, menghitung blok faktor. Di sini untuk menghitungnya yaitu menggunakan rumus BVR, yaitu block size dibagi dengan record size. 8192 byte dibagi 707 byte, hasilnya adalah 11 record per block. Soal yang kedua itu adalah soal selanjutnya itu adalah untuk record pertama yaitu blok yang diakses membaca record pertama adalah blok 1. Selanjutnya adalah blok yang diakses membaca record terakhir adalah blok 1 juga. Selanjutnya manakah yang tepat dalam tahapan query processing di atas? Itu adalah jawabannya C. Parser dan translator, relational algebra expression, optimizer, execution plan, dan evaluation engine. Jelasannya itu adalah parser dan translator adalah mengurai query dan menerjemahkannya dalam bentuk internal. Relational algebra expression yaitu mengkonversi query menjadi ekspresi aljabar relasional. Optimizer yaitu adalah mengoptimalkan ekspresi aljabar relasional untuk efisiensi. Kemudian execution plan untuk membuat rencana eksekusi berdasarkan hasil optimasi. Kemudian evaluation engine mengeksekusi rencana tersebut dengan menghasilkan output. Kemudian soal nomor 2 itu adalah discourse dapat diperkirakan berbagai faktor kecuali C, number of block written dikali average block read cost. Penjelasannya, jumlah blok tulis dikalikan dengan biaya rata-rata penulisan blok. Kemudian jumlah blok dibaca dikalikan dengan biaya rata-rata pembacaan blok. Selanjutnya jumlah pencarian dikalikan dengan biaya rata-rata pencarian. Selanjutnya itu adalah status transaksi setelah transaksi dibatalkan dan database dikembalikan ke keadaan sebelum dimulainya transaksi disebut dengan yaitu aborted. Aborted itu merupakan setelah transaksi dibatalkan, database dikembalikan ke keadaan sebelum transaksi dimulai. Selanjutnya adalah jika satu jadwal yang mungkin bersamaan memiliki nilai ekuivalen jika eksekusi sebagai jadwal serial disebut dengan serializable. Ini merupakan sebuah jadwal dikatakan jika eksekusinya ekuivalen dengan hasil eksekusi suatu jadwal serial. Ini memastikan bahwa eksekusi transaksi secara bersamaan tidak mengakibatkan inkonsistensi dalam database. Selanjutnya adalah pasangkan algoritmanya dengan yang sesuai. Di sini bisa kita lihat algoritma apa saja yang telah saya memberikan panah. Selanjutnya adalah soal yang kedua, struktur pertama untuk membuat struktur tabel yang sesuai dengan ini, yaitu saya men-select course title, kemudian from course, kemudian saya join teachers on course ID sama dengan teachers course ID, lalu where teachers ID itu 0101. Soal selanjutnya, buatlah array dari jawaban ini.
arraynya bisa dilihat di sini. Kemudian array yang ekivalen dengan jawaban 2B bisa kita lihat di sini rumusnya. Penjelasannya, kita melakukan seleksi terlebih dahulu pada tabel teaches and ID tertentu sebelum melakukan join yang setara dan dapat lebih efisien. Kemudian saya membuat query-nya, query evaluation plan. Pertama yaitu seleksi pada teaches, kemudian join T1 dengan course, ketiga proyeksi atribut title. Visualisasi plannya itu adalah teaches, garis lalu ada ID sama dengan 101 kemudian T1. Selanjutnya T1 kemudian join on course, masuk ke ID-nya, terakhir di T2. Kemudian T2 P title, kemudian hasilnya result. Selanjutnya jadwal transaksi yang T1, T2, T3 inilah jawabannya. Analisisnya pertama, untuk menganalisis konflik serializability adalah identifikasi operasi yang konflik seperti data item X, data item Y, dan data item Z. Kemudian selanjutnya adalah membangun graf precedence. Yang ketiga adalah mendeteksi siklus. Keempat adalah kesimpulannya, serializability. Di sini saya menuliskan langkah-langkahnya yang lengkap dengan kesimpulannya, karena terdapat siklus schedule tidak ada konflik serializable. Selanjutnya analisis view serializability. Pertama saya ngecek view equivalence-nya, kemudian saya buat kesimpulan dari view serializability-nya. Itu adalah tidak ada serial schedule yang view equivalent dengan schedule ini. Oleh karena itu, schedule ini tidak view serializable. Kesimpulannya itu adalah schedule tidak ada konflik serializable dan tidak view serializable. Kemudian konflik serializability, adanya siklus dalam graf precedent menunjukkan bahwa schedule tidak konflik dengan serializable. View serializability tidak mungkin menyusun serial schedule yang mempertahankan semua operasi baca dan tertulis sesuai dengan schedule asli tanpa melanggar aturan serializability. Demikianlah hasil dari tes saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.